Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu bahwa kami harus melayani satu sama lain. Dan pekerjaan melayani adalah pekerjaan yang Kau kehendaki, Kau harapkan, dan menjadi kunci untuk menjadi nomor satu dalam kerajaan. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, ternyata para rasul adalah sama dengan kita. Kita sama dengan para rasul. Kita cenderung untuk mencari kekuasaan. Kita cenderung untuk menempatkan diri sebagai orang yang nomor satu. Sebagai orang yang mau dilayani. Bantu kami ya Bapa untuk melayani daripada dilayani. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, dalam bacaan hari ini kita diajak untuk merenungkan suatu dorongan manusiawi yang sangat fundamental. Orang ingin dilayani pertama. Orang ingin berkuasa. Orang ingin mendapat posisi yang paling tinggi, nomor satu. Orang yang ingin menjadi yang terutama. Dan ini adalah dorongan manusiawi yang ada pada setiap orang. Ya, dan itu bukan yang jelek, bukan yang jahat. Maka Yakobus dan Yohanes minta kepada Yesus untuk mendapatkan posisi di sebelah kiri dan kanan Yesus. Tapi Yesus mengatakan, boleh kamu memiliki itu, tapi itu bukan aku yang berkehendak itu. Bapakku di surga. Dan apakah kamu mau untuk menderita demi semua itu? Dan mereka mampu, mereka mau. Tapi Yesus kemudian meminta bahwa untuk orang nomor satu, untuk orang yang hebat, harus melayani. Melayani dan melayani. Maka saudaraku terkasih, mari kita boleh memiliki ambisi, keinginan nomor satu, nomor terpandang, terhormat. Pasti bisa. Dan itu boleh. Tapi jangan lupa, ketika kita berada pada posisi yang hebat, yang tinggi, pertama-tama melayani. Bukan dilayani. Bukan untuk memamerkan kekuasaan. Bukan untuk memamerkan kekuasaan, memamerkan jabatan, kekayaan, kelimpahan, kehebatan, dan seterusnya. Bukan itu. Tapi melayani. Ya, sekali lagi melayani. Dan bukan untuk dilayani, tetapi kecenderungan kita bahwa kekuasaan itu cenderung untuk korup. Dan itu adalah sehebat apapun orang yang dengan karakter, dengan watak yang hebat, tetapi dia tetap akan bisa jatuh di dalam keindahan, keenakan, kenyamanan dalam kekuasaan. Kita bisa lihat contoh-contoh yang hebat di bangsa kita, misalnya Presiden Soeharto, 30 tahun memerintah. Enak, ya, berkuasa, bisa memerintahkan apa saja. Bahkan bisa menghabiskan nyawa orang lain. Demikian juga dengan presiden kita yang hari ini yang lengser. Ya, harus diganti dengan yang baru hari ini, tanggal 20. Kita bisa melihat bagaimana ingin berkuasa dengan segala motivasi yang mungkin baik sekalipun, yang dianggap hebat sekalipun, dan bahkan melanggar konstitusi untuk mencapai tujuan yang ia dambakan, dan berbagai cara dipakai untuk melanggengkan kekuasaan. Itulah hebatnya. Dan kita bisa melihat juga dalam kitab suci, Daud raja yang hebat, yang menyatukan bangsa suku-suku Israel. Daud. Dan sebagai raja yang dikagumi oleh banyak orang, bahkan karena dia adalah yang dikehendaki oleh Allah sendiri, tapi dia bisa jatuh dalam dosa. Jadi bisa memerintahkan, bahkan membunuh panglimanya sendiri demi mendapatkan kepuasan dan kenyamanan hidup. Kita juga lihat dalam diri Salomo putranya, ya, yang lahir dari Daud
karena perselingkuhan Batseba. Dia penuh kewibawa, penuh kebijaksanaan. Tapi jatuh juga. Kerajaannya hancur, kerajaan utara dan selatan. Ya. Dan kita bisa melihat seperti itu, saudaraku terkasih. Sekali lagi mari kita mohon rahmat ketika kita punya ambisi, punya keinginan, punya nafsu-nafsu duniawi yang tinggi, itu bukan yang jelek. Tapi sekali lagi, itu juga bisa memacu orang untuk berkembang, bertumbuh. Tapi jangan lupa melayani, dan melayani. Dan melayani menjadi abdi Allah bukanlah yang gampang. Karena dia bersedia untuk turun, untuk keluar dari egonya dan membantu orang lain supaya selamat, bahagia, dan sejahtera. Ya. Semoga kita harus mempunyai semangat melayani dalam keluarga kita masing-masing. Bapak, ibu melayani istri dan anak-anak, istri juga melayani bapak dan anak-anak, melakukan perbuatan-perbuatan supaya semua bahagia. Dan anak juga dilatih juga untuk melayani. Dan itulah praktek semangat melayani dalam keluarga kita harus ditumbuhkan. Ya, semoga Tuhan memberkati Anda semua dan kita semua untuk selalu melayani Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Melayani adalah serviam, ya, moto dari sebuah kongregasi. Serviam, semoga aku melayani. Amin.